Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara pada pagi hari ini. Firman Tuhan bulan ini berbicara tentang apa saudaraku? Berdiri teguh dalam Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang berdiri teguh di tengah badai. Kita membaca dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardip angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Sama-sama. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita telah sangat familiar dengan peristiwa yang dialami oleh murid-murid, mulai dari anak sekolah minggu, teens, youth, sering mendengar khotbah tentang peristiwa ini. Hari ini saudaraku, kita akan sama-sama mendengar lagi, dan memang dengan judul Berdiri di Tengah Badai, murid-murid mengalami hal yang sama. Saudara mau berdiri teguh di tengah badai? Badainya nggak bisa dihindari, saudara. Ya, badainya nggak bisa dihindari. Badainya harus dihadapi. Tapi bagaimana kita bisa tetap kuat menghadapi itu semua? Peristiwa yang dialami murid-murid Yesus memberitahu kita bahwa beriman atau percaya kepada Yesus bukan satu hal yang mudah, ya, bukanlah satu hal yang gampang dan dapat dimiliki secara instan. Nggak bisa instan.
Iman itu membutuhkan pembuktian. Ya, pembuktian kesungguhan iman orang percaya harus melewati proses dan teruji dalam berbagai peristiwa. Ya, jadi saudaraku, yang instan itu ada dua saja. Mie instan sama, ayo, mie instan sama tahu bulat. Digoreng dadakan, selesai gitu ya. Dalam perjalanan sepanjang Danau Galilea, murid-murid bersama Yesus berada dalam satu perahu. Semua berjalan baik sampai terjadinya badai yang hampir saja menenggelamkan perahu mereka. Ini perahu, saudaraku, bukan kapal. Perahu itu terbuat dari kayu tanpa mesin, bisa dioperasikan dengan dayung atau layar. Jadi teknologinya waktu itu hanya seperti itu. Jadi sangat bergantung pada angin kalau pakai layar, lalu tenaga dayung jika itu tidak ada layar. Dan sangat rawan kalau ada gelombang, ada ombak. Perlu diingat bahwa beberapa murid, Andreas, Petrus, berasal dari sekitar danau itu. Dan mereka biasa mencari ikan sebagai nelayan di Danau Galilea. Tetapi kali ini, saudaraku, ketika badai terjadi di Danau Galilea itu, mereka mengalami kesulitan, bahkan mereka takut, saudaraku. Takut itu karena terlalu besar ombaknya dan ditunjukkan dengan sampai membangunkan Yesus. Yesus itu sangat dihormati dan Yesus itu dituliskan biasanya dia dikasih tempat di buritan. Buritan itu tempat yang aman ya Pak Sukicong ya, paling nyaman buritan. Itu di bagian belakang atau bagian depan? Depan. Itu paling aman itu ya, paling aman. Yesus dipersilahkan ada di sana, dipersilahkan untuk istirahat. Tetapi karena takut, karena badai, gelombang ombaknya begitu besar, sampai-sampai mereka memberanikan diri untuk membangunkan Yesus. Jadi saudaraku, enggak segampang itu. Saudara harus pahami ya, tidak segampang itu murid-murid membangunkan Yesus. Enggak. Yesus itu pemimpin yang sangat dihormati, dipanggilnya rabi atau guru. Jadi enggak segampang itu, saudaraku. Toto, hei Yesus bangun, enggak saudaraku. Kalau mereka masih bisa atasi, mereka sanggup menyelesaikan masalahnya, mereka tidak akan membangunkan Yesus. Ini perlu dipahami. Artinya sampai murid-murid membangunkan Yesus, keadaannya sudah benar-benar tidak baik. Ya. Mereka sudah biasa di danau dengan gelombangnya, di Galilea sudah paham seluk-beluknya, tetapi kali itu saudaraku mereka takut, mereka panik. Kehadiran Yesus dalam perahu yang sedang tertidur saat itu mengingatkan murid-murid bahwa sebenarnya kalau Yesus bangun, kalau Yesus mau, dia bisa lakukan apa saja. Mereka ingat Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus kasih makan 5.000 orang. Untuk membangunkan tuh mereka pikir, tapi kalau nggak dibangunkan gimana ini? Nah kemudian mereka bangunkan Yesus, mereka berteriak, Yesus tolong! Tapi saudaraku dengan enteng, mungkin Yesus masih gitu-gitu ya. Dengan enteng dia berkata begini, saudaraku, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya.
Jadi penyebab rasa takut itu adalah karena kurang percaya. Saudara pernah mengalami perasaan yang begitu takut? Pernah? Karena kamu kurang percaya. Karena saya kurang percaya. Karena saudara kurang percaya. Kita semua pernah beberapa kali atau mungkin sering mengalami rasa takut yang begitu besar. Saudaraku, Yesus tegur murid-murid. Yesus beritahu mereka itu kurang percaya. Lalu Yesus menghardik angin dan danau. Ya, hardik itu dibentak, saudaraku ya. Hai angin, teduhlah. Ya. Saudaraku, dibentak dengan keras, lalu redalah badai dan tenanglah danau tersebut. Kalau dalam sekolah minggu ceritanya sampai di sini, lalu diajak berdoa, lalu mari kita pulang. Itu di sekolah minggu. Tapi kita orang-orang dewasa, anak-anak sekolah minggu gak ngerti menghadapi badai. Mereka sangat bergantung pada orang tuanya. Kitalah orang-orang dewasa yang menghadapi badai. Jadi khotbahnya tidak berhenti sampai di sini. Itu hanya bagian pembuka saja supaya saudara paham peristiwanya. Nah, saudaraku, orang percaya, saudara dan saya juga dihadapkan pada badai kehidupan dengan berbagai variannya. Saudaraku, kalau ada produk itu enggak satu macam saja. Kalau sekarang kita bikin produk apa barang atau jasa satu macam saja, itu sulit laku. Saudaraku, kalau dulu ada merek mobil yang hampir favorit karena terkenal irit, sampai dikasih iklan perjalanan dari sini ke sono hanya sekian liter. Saudara ingat mobil apa itu? Ya, Panther, Isuzu. Lalu saudaraku ada satu merek lain lagi, sejenis, sama-sama MPV. Waktu itu tidak banyak merek lain gitu. Tapi kemudian sekarang kemana si Panther? Tapi yang satunya waktu itu Kijang ya. Itu sampai sekarang merajai, jadi raja jalanan, jadi kendaraan sejuta umat atau sekian umat itu. Kenapa saudaraku? Karena produknya yang satu ini enggak, ya satu aja gitu. Yang satu ini banyak variannya. Saudaraku, iblis pintar kalau dia kasih kesukaran satu macam saja pada kita. Ya, kita sudah paham. Ya, kita sudah paham. Makanya dia kasih varian yang banyak. Kasih varian yang banyak. Sampai kita bingung. Kalau bisa kita dikalahkannya. Jadi persoalan hidup itu banyak macamnya. Ya, badai itu banyak variannya. Tetapi bersama Yesus kita akan mampu untuk berdiri teguh di tengah badai. Amin. Kita akan kuat dan tetap berdiri teguh di tengah badai. Beberapa dari kita yang hadir dalam ibadah ini, bahkan saat ini mungkin sedang mengalami badai dalam hidupnya. Ingatlah, Yesus selalu hadir. Amin. Yesus selalu siap membantu kita agar kita bisa berdiri teguh. Supaya kita tetap kuat menghadapi badai yang sedang terjadi. Saudaraku, kalau ombak itu kecil, enak kayak di ayun-ayun. Tapi kalau ombak itu besar, saudaraku, dan makin tinggi, akan menakutkan. Ya. Nggak tahu ombak yang saudara alami hari ini berapa meter? Ya. Berapa meter ombak yang ada dalam hidupmu hari ini? Yesus hadir dalam hidupmu, dia sanggup menolong. Amin. Dia sanggup memberi jalan keluar. Saudaraku, Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Ya.
Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Raja Daud menceritakan pengalamannya dalam menghadapi badai yang dahsyat dalam hidupnya. Walaupun ia adalah seorang raja. Ya, walaupun, ini saya menggunakan kata walaupun. Ya. Karena kadang-kadang kita, saya dan saudara, jika seorang udah dalam status, dalam posisi tertentu dianggap, kalau gitu aja mudah gitu ya. Kalau gitu aja mudah. Biasanya gitu. Apalagi seorang raja, pasti gampang hadepin masalah. Tidak, saudaraku. Ya. Raja Daud menceritakan pengalamannya setelah beberapa tahun. Setelah dia melewati badai itu, dia ceritakan pengalamannya. Jadi walaupun dia seorang raja, namun tetaplah ia seorang kepala keluarga. Garis bawahi, saudaraku. Walaupun dia seorang raja, dia tetaplah kepala keluarga. Raja di istana, kepala keluarga di mana? Di rumah. Kita punya presiden. Presiden di mana? Di istana. Kalau di rumah dia kepala keluarga. Dan saudaraku, sama semua orang. Di kantor dia punya jabatan tinggi. Orang menghormatinya. Di rumah biasa aja kali, karena dia kepala keluarga, salah satu dari anggota keluarga. Gitu. Di rumah Daud adalah seorang suami dari istri-istrinya. Loh, kok dari istri-istrinya? Dari istrinya atau dari istri-istrinya? Karena dia punya beberapa istri waktu itu. Lalu saudaraku, Daud juga seorang ayah, seorang bapak dari anak-anaknya. Dan Daud sebagai raja, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, tidak imun terhadap berbagai masalah, enggak kebal dari persoalan hidup, saudaraku. Nah, dia ceritakan ini, saudaraku, badai yang dia hadapi. Kita lihat dari ayat yang kita baca di poin yang akan saya jelaskan, saudaraku. Yang pertama, badai dalam keluarga. Ya, badai dalam keluarga. Ayat 1 mengatakan demikian, saudaraku. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya. Ketika dia lari dari Absalom anaknya. Nah, peristiwanya, saudaraku, saya akan langsung ajak saudara lihat dalam 2 Samuel 15. Ya, saya langsung bacakan saja di ayat ini, 15 ayat 13 sampai 14. Seorang pembawa berita datang kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Lalu kata Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama dia di Yerusalem, mari kita melarikan diri atau kita tidak akan lolos dari Absalom. Cepatlah pergi supaya kita tidak segera tersusul olehnya. Dan ia mendatangkan celah ke atas kita dan mengalahkan kota ini dengan mata pedang. Bapak Ibu Saudara, badai dalam rumah tangga atau badai dalam keluarga. Dan kita membaca di sini, saudaraku, Absalom anaknya, dia pengen cepat-cepat naik takhta. Dia bujuk rakyat, dia berdiri di pintu gerbang, dia ambil hati warga, dia ambil hati rakyat. Dan dia ambil hati juga para pejabat, saudaraku. Yang di sini dikatakan kemudian rakyat hatinya condong kepada Absalom anaknya. Dia dapat hati rakyat, dia dapat hati para pejabat. Dan satu kali dia putuskan untuk menyerang istana. Istana itu siapa di sana? Siapa yang ada di istana, saudaraku? Siapa? Bapaknya.
bapaknya, saudaraku. Ya. Sering orang bilang zaman sekarang anak ke orang tua bla 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 gitu ya. Saudaraku, dari dulu gitu ya. Dari dulu gitu, dari dulu. Ya. Dan ketika anak melawan orang tua, kalau mau adu kekuatan kira-kira menang siapa, saudaraku? Sangat mungkin menang Daud. Daud sudah terbiasa berperang. Dia juga punya pasukan dan punya panglima yang kuat. Tapi inilah seorang ayah, saudaraku. Dia nggak mau anaknya mati di mata pedang tentaranya. Dia nggak mau terjadi ribut-ribut. Ayo kita pergi saja. Ini nggak gampang, saudaraku. Buat Daud, dia menang lawan negara-negara tetangga. Dia taklukkan pemberontak-pemberontak lain. Sekarang anaknya, saudaraku. Dia lari. Dia pergi. Kenapa dia pergi? Ini masalah yang nggak gampang, masalah keluarga. Yang paling berat dalam hidup ini adalah ketika terjadi badai dalam keluarga. Kita bisa jago menyelesaikan masalah di kerjaan, kita bisa hebat menyelesaikan masalah di lingkungan. Belum tentu kita bisa hebat di rumah ketika ada masalah. Saudaraku, kalau itu ditimbulkan suami istri, biasanya cukup 2 orang saja. Tapi kalau sama anak, saudaraku, ini melibatkan banyak hal. Bapak Ibu yang anaknya sudah mulai gede nih. Pernah anak ngomongnya nyolot? Saudara nggak usah angkat tangan, nggak usah. Kalau saudara pakai masker mungkin lebih bebas ngomong ya. Ketika anak ngomong nyolot, dia masih remaja, lebih muda lagi, apa yang kita lakukan? Kita bentak dia, betul? Kita marahin dia. Kalau anak udah gede, saudaraku. Saya tanya saudara, ketika anak ngomong nyolot, apa yang saudara lakukan? Ya? Sedih. Kenapa saudara nggak bentak? Kenapa nggak saudara marahin? Ada banyak pertimbangan, betul? Ibu-ibu mungkin nangis. Bukan hanya ibu, bapak juga bisa. Nggak gampang, saudaraku, kalau sudah ada masalah di keluarga. Itu badai yang bisa meruntuhkan, menghancurkan keluarga. Ini dialami Absalom, dilakukan Absalom. Dan Daud, waktu kecil Absalom itu pasti kalau dia begitu dimarahi, dibentak. Tapi yang dilakukan Daud adalah diam. Tadi ada yang bilang sedih. Mau perang masak melawan anak, tapi anak berani melawan orang tua. Saudaraku, Daud pernah menghadapi berbagai badai dalam hidupnya. Dan semua bisa diatasi. Akan tetapi ketika badai itu datang dari dalam keluarga, yaitu anaknya, datang dari anaknya Absalom, sangat sulit bagi Daud untuk menyelesaikan. Ya, sangat sulit, saudaraku, sangat sulit. Daud yang hebat, Daud yang perkasa, Daud yang pernah mengalahkan Goliat, jagoannya orang Filistin yang gak terkalahkan itu, saat ini sama sekali gak berdaya ketika terjadi badai yang datang dari Absalom anaknya. Ingat itu, saudaraku, pengalaman Daud. Bukankah pengalaman kita para orang tua juga? Yang kedua, saudaraku, badai dalam pekerjaan. Ayat 2 mengatakan banyak orang yang bangkit menyerang. Ini urusannya pemerintahan. Ini urusannya negara. Ya, dalam masa pemerintahan Raja Daud sering terjadi pemberontakan, ada
Lalu peperangan dengan negara-negara tetangga juga sering. Tidak selalu Daud dapat mengatasi dan menang dalam peperangan tersebut. Beberapa kali negara-negara tetangga tersebut bersatu untuk menyerang Daud. Dan badai yang dihadapi oleh Daud ternyata sangat berat. Yang walaupun kemudian Daud bisa mengatasi, tapi tidak mudah menghadapi badai itu. Lalu saudaraku, dalam ayat 3, Daud menghadapi, saya tuliskan di sini, badai dalam kehidupan spiritual. Ya. Ada ayat 3 menuliskan, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Orang lain bilang, enggak ada pertolongan. Kenapa? Hidup Daud juga enggak selalu up dalam hubungannya dengan Tuhan. Ada namanya kemerosotan rohani. Ada namanya keterpurukan yang mungkin disebabkan oleh kesalahan sendiri atau kegelisahan, rasa takut menghadapi ini dan itu. Dan dia merasa hidupnya hampa. Sampai orang bilang, orang seperti itu nggak akan dapat pertolongan dari Tuhan. Saudaraku, kalau orang yang rajin, orang yang bagus kerohaniannya, hidup rohaninya bagus, orang nggak akan bilang begitu. Tapi ketika seorang sudah mulai jauh dari Tuhan, kalau orang Kristen ke gereja mulai enggak rajin, doa mulai malas, lalu ada masalah, orang bisa bilang orang kayak gitu nggak akan dapat pertolongan. Nah, kira-kira itu gambarannya, saudaraku. Daud sampai disebutkan tidak akan dapat pertolongan. Nah, dalam pergumulan hidup yang berat, kita membutuhkan perhatian dari orang-orang dekat. Semua kita butuh perhatian, terutama dari orang-orang terdekat. Ya, jangan sampai kita ini kurang diperhatikan dan ini bikin secara psikologi terganggu dalam banyak hal. Dan ketika orang terdekat itu mulai menjauh, saudara-saudara, Daud mengalami apa yang namanya sendirian. Ya. Ditinggalkan teman, ditinggalkan saudara, ditinggalkan sahabat. Pernah saudara mengalami itu? Ya, pasti kita down, istilahnya sekarang ya. Saya sedang down, gitu ya. Kenapa? Merasa sendiri, ditinggalkan oleh teman, sahabat. Bahkan ada juga keluarga yang seperti menyingkirkan, mengasingkan. Nggak pernah dihubungi, ada berita apa di keluarga nggak dikasih tahu. Aduh, rasanya ya. Makin down, bukan hanya dari lingkungan, tapi ternyata kemudian hubungan dengan Tuhan juga terganggu. Daud mengalami itu. Ada rasa takut, bahkan dia juga merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, Daud merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan terasa begitu jauh. Pernahkah saudara mengalami seperti yang Daud alami, merasa ditinggalkan Tuhan? Tuhan itu kok terasa sangat jauh, pernah? Ya, jangan-jangan saat ini saudara sedang mengalami itu, ya, mengalami hal yang seperti dialami Daud. Mazmur 22 ayat 2 dan ayat 20 saya bacakan demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 20 saudaraku, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Ini teriakan Daud saudaraku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudaraku, teriakan Daud
sebagai ungkapan rasa takut ketika menghadapi badai kehidupan rohani yang membuat hidupnya semakin berat. Allah sepertinya terasa jauh. Teriakan dan doa seperti memantul di langit-langit atau membentur plafon saja. Dengan pengalaman Daud melewati berbagai badai yang melanda kehidupannya, Daud tetap bisa berdiri teguh. Ya, 3 hal, badai keluarga, badai badai keluarga, badai pekerjaan, badai pemerintahan ya, lalu badai kehidupan spiritual. Itu pengalaman-pengalaman, dan ternyata Daud kemudian bisa tetap berdiri teguh. Daud memberitahu kita hari ini cara bagaimana mengatasinya. Yang pertama, pengakuan bahwa Allah adalah penolong. Ya, Allah adalah penolongku. Sama-sama kita katakan, 2, 3. Allah adalah penolongku. Bapak Ibu Saudara, di tengah terpaan badai yang berat, tidak mudah untuk membuat satu pengakuan. Gak gampang untuk membuat satu pengakuan. Karena faktanya saudara, ya faktanya, belum ada pertolongan apapun saat persoalan yang berat itu terjadi. Sampai kita teriak minta tolong, atau sampai kita harus membuat pengakuan. Nah sebelumnya ini ketika kita jatuh bangun menghadapi masalah, kan gak ada pertolongan. Ngapain harus bikin pengakuan? Saudaraku. Dan ternyata saudaraku, pengakuan itu sangat penting. Sangat penting. Ketika keadaan sangat sulit, sangat berat untuk ngomong Tuhan adalah penolong. Ntar dulu deh, siapa tahu ada penolong yang lain. Kalau ada penolong yang lain bagaimana? Saudara akan buka hati? Saudaraku, keadaan kita sudah babak belur, harus bikin pengakuan Tuhan itu penolong. Sangat sulit, saudaraku. Tetapi saudaraku, Daud, dia mengatakan bahwa Tuhan itu penolong. Dalam Mazmur pasal 3 yang kita baca tadi, ayat 3 mengatakan, bagian-bagian ini menunjukkan bahwa ayat 4, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Tuhan adalah kemuliaanku. Tuhan itu penolong bagi Daud. Ini pengakuan saudaraku, ini pengakuan Daud. Apapun keadaan kita, sesulit apapun yang terjadi, kita harus tetap berani membuat pengakuan. Ya, saya katakan kita harus berani membuat pengakuan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong. Amin. Apapun yang terjadi, kita harus berani. Itulah iman. Itulah bukti kepercayaan kita. Jangan percaya waktu enak saja, jangan percaya waktu damai saja, jangan percaya waktu berkat melimpah saja, tapi tetap percaya ketika badai terjadi. Amin. Tetap percaya ketika gelombang tinggi melanda hidup kita. Buatlah pengakuan bahwa Yesus satu-satunya penolong dalam hidupku. Amin. Yang kedua saudaraku, menjadikan Tuhan perisai dan perlindungan. Ya. Hal ini harus kita lakukan ketika kita tidak berdaya. Mau apa lagi saudaraku? Berusaha sudah, berjuang sudah, bahkan sampai berdarah-darah, air mata sudah, sampai kering pun matanya kata orang gitu ya. Tapi saudaraku, belum juga selesai masalah. Kita tidak berdaya. Dan ketika kita nggak berdaya, saudaraku, jadikan Tuhan itu perisai. Daud berkata, tapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai yang menjaga hidupku. Berlindunglah pada Tuhan, jadikan Tuhan itu benteng pertahanan. Mungkin
Kalau dibilang benteng pertahanan terakhir gitu amat sih, Tuhan dapatnya yang kalau kita sudah babak belur gitu ya. Tapi kenyataannya kan begitu, Tuhan gak ada lagi yang nolong saya. Mau siapa lagi? Ya akhirnya kita mengandalkan Tuhan. Kita jadikan Tuhan satu-satunya benteng dalam mempertahankan hidup kita. Tuhan itu mau mempertahankan hidup kita kalau kita menjadikan Dia benteng pertahanan kita. Yang ketiga, tetap tenang di tengah badai. Ini saudaraku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Ya, kalau ada masalah gitu saudaraku, saudara pernah nggak bilang gini, begitu bisa tidur, bangun, kenapa nggak tidur terus ya, bangun jadi ingat masalah lagi. Pernah? Ada, pasti ada. Saya pernah saudaraku, nggak usah bangun deh, tidur aja. Tapi kan nggak bisa. Kalau tidur biasa 5-6 jam, 7 jam, tidur paling 1 jam, 2 jam kebangun. Mau tidur lagi susah, tidur sejam, bangun. Terus saya berpikir, coba tidur aja terus, nggak usah bangun, kan nggak mikirin. Daud lain saudara, aku membaringkan diri lalu tidur. Ya, kalau punya masalah sulit tidur. Yang paling gampang tidur apa saudaraku? Ada orang bilang dengar khotbah gampang tidur. Saudaraku, yang terjadi pada Daud, di tengah besarnya masalah, ia bisa tidur nyenyak. Kok bisa? Ya. Kok bisa? Itu pertanyaannya. Jawabannya di sini saudaraku, aku bangun sebab Tuhan menopangku. Keyakinan yang pertama, Tuhan penolong, jadikan Tuhan perisai. Ini membuat keyakinan bahwa Tuhan itu menopang. Daud tetap tenang karena yakin Tuhan yang bela. Daud tetap tenang, bisa tidur sebab dia yakin Tuhan yang menopang. Saudaraku, Matius 14 ayat 27. Ini tentang Yesus dengan murid-murid di peristiwa yang lain. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, dalam peristiwanya adalah sama seperti tadi, tapi kemudian Yesus menenangkan badai. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus meminta murid-murid apa saudaraku? Tenang. Jangan takut. Tenang. Nah, seperti ini nih, tenang nih. Tenang. Tenang. Jangan takut. Nah, setelah murid-murid tenang baru badai diredakan. Jadi saudaraku, badainya tetap ada. Badainya tidak diredakan dulu, tapi yang Tuhan minta tenang. Dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi, tenang dulu. Saudara kan paling sering tenang gitu ya. Kalau ada orang yang tenang. Ya. Tenang. Padahal yang ngomong tenang-tenang itu juga panik. Sama kan? Karena menghadapinya sama, ada kebakaran saudaraku. Dikira anak, yang taunya dibawa bantal, guling. Pernah terjadi dulu, benar-benar itu terjadi. Jadi tenang dulu, bisa lihat masalahnya. Saudara kalau malam atau gelap atau apa, saudara takut, yang saudara lakukan apa? Ada bunyi kersek gitu, saudara lakukan apa? Lari kan? Dari kecil saya tidak. Ya. Begitu ada kersek saya berhenti, saya lihat dulu. Padahal deg-degan saudara. Jadi kalau saudara hadapin badai, yang penting itu tenang dulu. Alkitab bilang tenanglah, maka kamu akan dapat berdoa. Kalau kita nggak tenang, doanya bagaimana? Nggak fokus saudaraku. Jadi tenang, supaya bisa berdoa, tenang, supaya bisa menyelesaikan masalah bersama Tuhan. Jadi saudaraku, tenang dulu, setelah murid tenang baru badai diredakan. Jadi saudaraku, kuncinya adalah kita tenang dulu, baru kita bisa selesaikan masalah.
tetap tenang di tengah badai. Katakan sama-sama, tetap tenang di tengah badai. Terakhir, kemenangan di tengah badai. Saudaraku, ayat 8 dan 9 dari tulisan Daud mengatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Amin. Saudaraku, berdiri teguh di tengah badai berarti kuat dan bertahan saat badai terjadi sampai Tuhan menyelesaikan, sampai Tuhan meredakan badai. Jadi saudaraku, tetap kuat di tengah badai itu nggak mudah. Tetap berdiri teguh di tengah badai itu nggak gampang. Ya. Mungkin kita harus cari pegangan. Mungkin kita harus bersandar. Ya. Mungkin kita harus gimana caranya supaya tetap kuat berdiri. Tapi ketika itu berlalu dan badai itu reda, nah artinya kita bisa berdiri teguh dan menang menghadapi badai hidup. Kemenangan terjadi sebab Tuhan yang kita akui sebagai penolong. Tuhan yang kita akui sebagai perisai itu bertindak untuk mengalahkan semua musuh, si pembuat badai. Ya. Cara Tuhan meredakan badai sangat beragam. Ya. Ada banyak cara Tuhan. Ya. Ada banyak cara Tuhan untuk meredakan badai dalam hidup kita. Dalam ungkapan yang disebutkan Daud di sini, Tuhan Allah memukul rahang dan mematahkan gigi. Nah ini apa ini saudaraku? Daud berpengalaman menggembalakan domba dan dia melawan beruang dan singa. Cara mengalahkan Daud bagaimana? Rahangnya dipatahkan, ya. Giginya dipukul pakai tongkat sehingga dia nggak bisa ngapain lagi. Ini kiasannya seperti itu saudaraku. Kalau kita baca masa iya sih orangnya dipatahin rahangnya gitu. Enggak saudaraku. Ini kiasan Daud bagaimana dia mengalahkan beruang dan singa dengan memukul rahang dari si binatang buas itu dan mereka tidak berdaya. Artinya saudaraku, Tuhan membuat musuh kita tidak berdaya. Tuhan membuat musuh kita nggak mampu ganggu lagi kita. Tuhan yang membuat musuh kita kalah. Tuhan membuat musuh kita pergi dan tidak lagi mengganggu. Badai dalam hidup kita itu terjadi bisa kapan saja. Tapi kalau kita jadikan Tuhan penolong dan pembela kita, Dia akan menopang kita. Amin. Kita bisa membaringkan diri lalu tidur. Saudaraku, mari kita datang pada Tuhan, menyerahkan semua permasalahan dan pergumulan hidup kita, badai hidup kita, dan Tuhan akan mematahkan rahang musuh, membuat badai itu reda dan tidak berdaya mengganggu kita, dan kita keluar sebagai menang di tengah badai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan, kita sama-sama berdiri. Jadikan Tuhan itu penolong, jadikan Tuhan itu perisai, sehingga saat badai menerpa kita, badai menyerang hidup kita, kita bisa berdiri teguh di tengah badai, melewati badai, dan menang atas badai hidup kita. Saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, sedang mengalami badai dalam hidupmu, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan mau meredakan badai hidupmu. Tuhan mau menenangkan hidupmu. Tuhan mau membuatmu menang atas badai. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat bertumbuh dan tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kami Tuhan untuk selalu kuat dalam menghadapi cobaan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan di dalam Engkau Yesus tidak ada hal yang mustahil bagi kami. Tuhan Yesus pakai Bapak Gembala lebih hari lebih heran Tuhan, dan pakai Tuhan dalam pelayanannya maupun dalam keluarganya. Beri kesehatan selalu Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, biar apa yang dia lakukan Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan pertolongan yang melimpah dalam ibadah ini. Semua yang kami nikmati adalah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat TV, piano yang gereja terima di bulan Juli ini. Berkat melimpah dari Tuhan, Tuhan yang menolong kami sehingga Tuhan memberi lebih dari yang kami pikirkan, supaya kami makin mengenal kasih Tuhan yang berlimpah dan membuat kami makin cinta akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang terus berdoa bagi gereja ini. Berkati jemaat yang terlibat dalam pelayanan, dalam aktivitas di gereja ini. Berkati seluruh jemaat sehingga mereka menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat saudara kami yang telah memberikan berkat bagi gereja ini untuk kami beribadah lebih nyaman. Biar berkati dengan lipat ganda, dengan sukacita, damai, sejahtera dalam keluarga sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan persepuluhan anak-anakmu memberi dengan rela dan cinta, biar berkat Tuhan mengalir dalam setiap rumah tangga dan setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.